me a god. They call me a Bismillah, assalamualaikum, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Dodi Piratmono dari dodianimation.com. Ya, senang sekali kali ini saya akan kembali hadir untuk memberikan tutorial lagi kepada teman-teman semua, masih di software Blender dan juga Mixamo. Nah, selain Mixamo juga nanti saya akan berikan di video yang lain ya, yaitu adalah Accuric. Apa itu Accuric? Accuric itu seperti mirip dengan Mixamo ya, tapi karena Mixamo itu udah sering saya berikan tutorialnya, jadi saya akan tambahkan dengan Accuric tapi di video yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tentang Blender dan Mixamo. Mixamo adalah fasilitas yang ada di dalam sebuah website ya. Jadi ini bukan software ya, tapi ini website, namanya adalah Mixamo, punyanya Adobe. Dan di sana kita bisa melakukan proses rigging karakter dan juga memberikan gerakan atau animasi dengan menggunakan file motion capture. Jadi bisa dibilang ini adalah cara cepat untuk membuat rigging dan juga animasi. Nah, seperti yang sudah saya buat di sini, ini semua saya buat dari Mixamo ya. Jadi modelnya dari Mixamo, kemudian animasinya dari Mixamo. Hanya saja kita akan menggabungkannya di software Blender dengan menggunakan beberapa elemen-elemen objek dan juga pencahayaan. Nah, jadi teman-teman jangan lupa tonton video ini sampai akhir. Dan bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan software Blender, saya sarankan belajar dulu tutorial dasar Blender di YouTube channel saya. Teman-teman silahkan mampir ke YouTube channel saya. Nanti teman-teman lihat di sana ada banyak sekali tutorial-tutorial dasar untuk software Blender dan juga software-software animasi yang lainnya. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar software Blender lebih dalam, teman-teman bisa cek di website saya dodianimation.com. Di sana ada banyak sekali tutorial dari software Blender maupun software animasi yang lain. Dan bagi teman-teman yang sudah order, nanti ada grup khusus yang akan membantu teman-teman sampai mahir ya. Jadi teman-teman di sana bisa konsultasi, bisa bertanya, dan juga nanti ada meeting dengan menggunakan Google Meet. Nah, di sana teman-teman bisa bertanya dan juga bisa sharing-sharing tentang animasi. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke dalam software Blendernya teman-teman. Di sini saya menggunakan software Blender versi 3.6, tapi tidak masalah teman-teman kalau pakai versi yang lain ya. Pakai versi 3, 3.1 sampai mungkin versi 4 nanti juga tidak ada masalah teman-teman. Yang pertama teman-teman perlu siapkan itu adalah software Blender seperti ini. Kalau misalnya belum punya, linknya saya sertakan di kolom deskripsi dari video ini. Kemudian kita akan langsung ke websitenya Mixamo. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah menggunakan Mixamo, silakan daftar dulu ya teman-teman. Daftarnya gratis dengan menggunakan email. Kemudian di dalam website Mixamo ini ada dua buah pilihan, yaitu yang pertama adalah karakter dan yang kedua adalah animation. Nah, di dalam tab karakter ini kita bisa memilih karakter apa yang akan kita gunakan. Seperti halnya tadi, saya menggunakan karakter robot yang ada di sini. Di sini namanya adalah Vanguard ini ya, yang karakter robot seperti ini. Kita bisa klik seperti ini dan kita pilih use this character. Kemudian kita klik di dalam animation, kita pilih gerakan animasi apa yang ingin kita aplikasikan. Jadi sebagai contoh, kita klik di kolom search di sini, saya nyalakan yang combat. Kemudian nanti akan muncul banyak sekali gerakan-gerakan untuk pertarungan. Saya tinggal cari saja gerakan yang akan saya aplikasikan. Sebagai contoh misalnya saya akan mencari gerakan yang ini ya. Ini ada namanya firing refile seperti ini. Nah, setelah kita klik di sini, maka kita akan melihat di sebelah kanan di sini ada previewnya, teman-teman. Di sini kita bisa klik kiri dan kita bisa rotasi seperti ini, scroll untuk ngezoom dan juga kita bisa geser-geser ya dengan menggunakan panah di sini. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau teman-teman sudah suka dengan gerakan ini, teman-teman bisa klik download di sini ya. Nanti setelah di-download seperti ini, kita tinggal klik saja download dengan menggunakan skin di sini ya. Skin itu kulitnya ini dan kita klik download. Oke, saya sudah download teman-teman. Kemudian setelah itu teman-teman silakan cari gerakan-gerakan lain. Sebagai contoh misalnya saya akan mencari gerakan yang ini. Dan kemudian gerakannya seperti itu ya, dia akan bergeser ke kiri. Kemudian kita klik download. Di sini kayak saya hanya mendownload tulangnya saja. Jadi saya pilih yang without skin seperti ini dan saya klik download. Nah, jadi yang berikutnya saya tidak perlu mendownload skinnya, teman-teman tinggal cari gerakan-gerakan yang lain, misalnya gerakan ini, kemudian teman-teman download lagi, kemudian tanpa skin atau without skin dan diklik download. Download sebanyak-banyaknya teman-teman ya, gerakan-gerakan yang sekiranya kita butuhkan. Nah, saya sudah mendownloadnya ada 3 buah gerakan. Kemudian setelah itu kita langsung masuk ke dalam software Blender. Nah, di dalam software Blender ini kita akan hapus dulu objek kota ini. Kita klik X, kita pilih delete. Kemudian kita klik menu file, kita klik import, dan kita pilih yang FBX. Karena format downloadnya tadi adalah FBX. Kemudian kita klik FBX, dan di mana teman-teman mendownloadnya, misalnya di dalam
folder download, silahkan dicari. Tapi kalau saya letakkan di desktop. Nah, di sini sudah ada 3 buah ya yang saya download tadi. Saya akan pilih yang pertama adalah ini. Kemudian tanpa merubah apapun, saya langsung klik import FBX. Kita tunggu sebentar, maka sekarang sudah masuk ke dalam software Blender seperti ini. Teman-teman bisa klik di dalam viewport display. Di sini ada tekstur ya, viewport shading tekstur. Kemudian kita bisa melihat di sini objeknya ada teksturnya. Dan di atas sini ini ada tulang ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini ada garis-garis seperti itu, ini adalah tulangnya. Nah, apabila kita klik play di sini, maka kita akan melihat di sini gerakannya seperti itu ya, hanya sedikit gerakannya. Kita coba seleksi tulangnya, kita akan melihat di sini. Di sini ada keyframe yang berwarna kuning hanya sampai frame 36. Jadi animasinya pendek sekali teman-teman, seperti itu. Nah, jadi Mixamo itu seperti itu, kita bisa mendownloadnya. Kemudian kita bisa mengimportnya ke dalam software Blender atau software 3D yang lainnya, dan kita bisa mendapatkan gerakan seperti ini. Nah, masalahnya adalah gerakan ini kan cukup pendek ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin gabungkan itu bagaimana? Misalnya seperti yang tadi sudah saya buat, itu penggabungan dari beberapa gerakan. Jadi sebagai contoh, tadi sudah saya download ada dua tambahan gerakan lagi ya, 3 dengan ini. Jadi ada 3 gerakan nantinya. Kita akan gabungkan nanti. Nah, nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Tapi sebelumnya saya akan sedikit tambahkan bahwa di dalam Mixamo ini, di dalam Blender yang kita import dari Mixamo ini, di sini ada tulang, dan tulang ini kita juga bisa modifikasi gerakannya ya teman-teman. Kalau misalnya kita ingin gerakannya ini bentuknya agak berbeda sedikit, kita bisa memodifikasinya. Nah, di dalam Mixamo itu ada satu buah add-on atau tambahan yang fungsinya adalah untuk rigging karakter seperti ini. Jadi yang awalnya itu hanya tulang saja, kalau kita perhatikan seperti yang tadi saya download ini, di sini hanya ada tulang saja. Tapi begitu kita menggunakan add-on ini, maka di sini akan muncul yang namanya control rig atau bone shape. Nah, nanti kita bisa mengatur pergerakan-pergerakannya dengan menggunakan control rig ini. Caranya, kita klik dulu get the add-on di sini. Setelah kita download, ini tidak terlalu lama karena filenya kecil sekali ya teman-teman. Dan untuk linknya saya sertakan di kolom deskripsi. Kemudian kita masuk ke dalam software Blender, kita klik di dalam menu edit, preferences. Kemudian di dalam add-on di sini, kita klik di sini, kita install di sini ya, kita install. Dan di mana tadi teman-teman menyimpannya, misalnya saya disimpan di desktop, di sini ada namanya adalah Artwork Mixamo Rig. Nah, ini dia bentuknya zip, tidak perlu diekstrak ya teman-teman, cukup di-download saja dan langsung di-install add-on. Setelah kita install, setelah di-install di sini teman-teman nyalakan add-onnya, dicawang saja dan ditutup. Oke. Setelah itu teman-teman bisa klik N di keyboard, klik N, maka di sebelah kanan ini akan terbuka dan kita klik yang di bagian Mixamo. Nah, di Mixamo ini cukup kita ambil untuk source skeletonnya atau sumbernya. Di sini nama sumbernya adalah armatur ya. Teman-teman bisa seleksi tulangnya dan di sini ada namanya armatur. Kita bisa klik dengan menggunakan eyedropper dan klik ke tulang ini. Dan di sini ada namanya armatur sekarang. Cukup kita klik create control rig, maka sekarang ini kita klik OK ya. Maka sekarang dia akan ada seperti ini ya, ini namanya control rig atau bone shape. Dan fungsinya apa? Kalau misalnya kita masuk ke dalam pose mode, teman-teman bisa menyeleksi misalnya untuk bagian control rig bagian kaki, kita bisa klik G, kemudian kita bisa rubah-rubah posisinya seperti itu. Jadi ini sangat memudahkan kita untuk melakukan modifikasi gerakan ya. Bisa kita seleksi, kita klik R untuk rotate seperti ini, atau ini G gitu ya. Kita bisa rubah-rubah. Oke, itu adalah fasilitas tambahan yang ada di dalam Mixamo teman-teman. Nah, sekarang saya akan ulangi lagi. Kita akan klik New, General, dan kembali saya akan import yang tadi ya. Saya akan import. Kemudian kita pilih yang 3 buah ini ya. 3-3-nya saya ambil karena tadi saya download 3. Kalau teman-teman misalnya download lebih dari 3 silakan. Kemudian kita klik import FBX. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ada 3 buah ya. Jadi yang pertama itu adalah tulang. Yang kedua ini juga tulang. Dan yang ketiga ini tadi tulang dan skinnya atau mesh karakternya. Nah, saya akan kembali nyalakan untuk material preview di sini. Kemudian kita akan lihat yang pertama ini gerakannya apa. Kita seleksi tulangnya. Kita lihat untuk keyframe-nya agak panjang ya di dalam timeline. Kita bisa klik play ya, gerakannya ini adalah orang jatuh. Kemudian untuk yang kedua gerakannya adalah dia bergeser ke kiri, dan yang ketiga ini itu yang tadi ya, jadi dia menembak. Nah, sekarang saya akan berikan nama untuk setiap gerakan. Saya akan saya akan ganti untuk timeline ini dan saya pilih di sini drop sheet
dan saya ganti dropshift menjadi action editor. Kemudian saya seleksi untuk tulang yang paling kiri, gerakannya tadi dia jatuh ya. Saya akan berikan nama di sini ya, di dalam name dari actionnya. Ini adalah gerakannya, namanya action. Kita ganti dengan nama jatuh gitu ya. Kemudian yang kedua itu tadi dia bergeser ke kiri. Jadi kita beri nama ini geser kiri gitu ya. Teman-teman bebas saja memberikan nama apapun. Kemudian untuk yang ada karakternya atau ada skinnya, kita beri nama ini menembak. Oke, jadi kita punya ada 3 action. Teman-teman bisa klik di sini dan lihat di sini ada 3 buah action. Nah, saya akan seleksi 2 buah tulang ini dan saya delete saja. Klik X dan saya pilih delete. Nah, kenapa di delete? Karena kita tidak membutuhkan lagi tulangnya. Kita hanya perlu gerakannya saja. Nah, untuk gerakan itu tidak hilang, teman-teman. Dia akan tersimpan di dalam library. Jadi kalau teman-teman klik di sini masih ada jatuh, menembak dan geser kiri. Ya, selagi filenya tidak ditutup ya, selagi filenya tidak di-close, maka dia masih ada di sini. Nah, sekarang saya akan coba aplikasikan ketiga gerakan itu untuk satu karakter. Jadi kalau saat ini, kalau kita tekan spasi, dia hanya ada satu gerakan saja. Nah, saya akan gunakan di dalam mode non-linear animation. Jadi teman-teman silakan klik icon dropshift tadi dan ganti menjadi non-linear animation. Kemudian teman-teman seleksi untuk tulangnya. Ya, tulangnya di sini namanya adalah armatur 002. Di sini ada namanya armatur 002. Di sini ada action menembak. Ini dia action menembak. Kita klik panah ini dan dia akan berubah menjadi action strip namanya ya. Nah, action strip ini namanya adalah menembak. Dia hanya satu kali gerakan menembak seperti ini. Kemudian kita lihat di sebelah kanan, di sini ada jendela seperti ini yang kita bisa tutup dan kita bisa buka. Teman-teman bisa klik N di sini untuk membukanya. Dan di bawah dari active strip di sini ada namanya action clip. Kita buka action clip dan di sini ada pengaturan. Sebagai contoh di sini ada pengaturan untuk repeat. Repeat ini adalah pengulangan. Jadi kita bisa membuat pengulangan misalnya 3 kali di sini kita isikan angka 3. Maka teman-teman akan melihat di sini di dalam action stripnya ada 3 buah ya yang menyatu. Jadi ini seperti dilipat gandakan gitu ya. Jadi kalau kita tekan spasi untuk play, maka kita akan melihat gerakannya dia akan menembak 3 kali. Ya, bisa teman-teman tambahkan sebanyak mungkin, misalnya jadi 10 gitu ya. Tapi saya tidak perlu sebanyak itu. Saya hanya perlu 3 kali saja. Kemudian untuk playbacknya di sini, ini adalah kecepatannya ya. Untuk playback skillnya. Jadi kalau misalnya saya kurangi nilainya, maka dia gerakannya akan lebih cepat. Ya, kalau kita tekan spasi, ya gerakannya akan lebih cepat seperti itu. Nah, kalau kita besarkan dari 1 angkanya, maka dia akan jauh lebih lambat. Jadi seperti di slow motion. Nah, untuk normalnya adalah 1. Oke, saya kembalikan ke 1. Nah, sekarang kita sudah punya ini satu buah action yang digandakan atau di repeat 3 kali. Kemudian saya akan letakkan time indikator ini di sebelah kanan di sini. Kemudian saya seleksi untuk action strip ini. Kita klik add, kita pilih lagi add action strip. Kemudian kita akan membuat gerakan dia bergeser ke kiri. Nah, dia akan bergeser ke kiri ke sana. Teman-teman bisa lihat itu, dia akan ada gerakan setelah menembak, kemudian dia akan bergeser ke kiri. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, tapi di sini ada jarak. Teman-teman bisa geser-geser ini ya, diklik saja digeser-geser seperti itu. Dan di sini ada jarak ya teman-teman. Saya akan memberikan di tengah-tengahnya ini namanya adalah transisi. Kita seleksi yang ini dan tahan shift, kita seleksi yang ini, jadi dua-duanya terseleksi. Kemudian kita klik add dan kita pilih add transition. Maka di tengah-tengahnya di sini ada warna biru, ini adalah transisi ya. Kita bisa scroll untuk melihat lebih jelas. Transisi ini kita bisa lebih cepat atau lebih lambat tergantung dari posisinya ini ya. Teman-teman bisa geser seperti itu. Nah, fungsi dari transisi ini supaya perubahan action ini tidak terlalu drastis ya. Jadi misalnya dari yang dia menembak kemudian dia akan bergeser, dia akan melakukan perubahan posisi dulu seperti ini sampai dia masuk ke dalam action yang bergeser ke kiri ini. Nah, jadi dia tidak langsung tiba-tiba ya drastis begitu ya. Jadi ada gradual gerakannya. Nah, jadi silakan teman-teman atur seberapa banyak transisinya. Nah, setelah itu mungkin kita mau tambahkan dengan adegan menembak lagi, bisa ya teman-teman. Bisa duplikat ini Shift D dan tarik ke sini lagi. Oke, kita letakkan di sini. Dan kali ini saya mau isikan hanya 1 kali repeatnya saja ya, 1 kali saja. Jadi tidak perlu diulang-ulang. Kemudian sama dengan tadi saya akan berikan transisi di sini, add transition ya, seleksi kedua-duanya dan add transition. Nah, sayangnya di sini
dia bergeser ya. Jadi teman-teman lihat dia akan bergeser ke sana. Nah ini tentu saja tidak nggak bagus ya, karena dia terlihat aneh gitu ya. Nah saya akan letakkan di sini time indicator ini, saya letakkan di sini di bagian akhir dari action yang geser kiri. Kemudian saya seleksi tulangnya, saya tekan I dan saya pilih lokasi untuk menyimpan keyframe lokasi. Kemudian kita perhatikan posisi dari ujung kakinya ini ada di sini ya. Kemudian di awal dari action menembak ini, saya akan geser dia ke posisi seperti yang terakhir kali saya lihat ya. Kemudian saya klik I lagi dan saya pilih lokasi. Masih dalam posisi tulang terseleksi. Jadi sekarang dia ya mungkin agak bergeser sedikit tapi tidak terlalu kelihatan ya. Nanti kita bisa lihat. Mungkin transisinya kita pendekkan saja. Seperti itu. Oke, sekarang saya akan menggeser keyframe di sini karena ini keyframe-nya dia ya seperti itu ya, karena transisinya tadi terlalu lebar, saya pendekkan transisinya, keyframe-nya akan bergeser ke sana. Saya akan coba ganti menjadi timeline lagi dan saya seleksi tulang ini dan saya geser ke sebelah kiri seperti ini. Nah, ini adalah timeline ya, teman-teman, dan jangan lupa seleksi tulangnya. Kemudian saya kembali gunakan non-linear animation lagi. Jadi sekarang seperti itu, dia tidak terlalu banyak perubahannya. Oke, sekarang saya tekan spasi lagi. Kita lihat dia masih menembak lagi ya. Jadi setelah tadi menembak, bergeser ke kiri, kemudian dia menembak lagi. Nah, sekarang saya akan tambahkan dengan adegan dia terjatuh ya. Saya akan add action strip dan saya pilih yang jatuh. Dia akan jatuh di sini. Saya kembali seleksi ini. Mungkin saya akan mampatkan seperti ini dan nah dia ada perubahan yang drastis ya, seperti ini. Saya akan berikan transisi supaya halus ya, perubahannya halus. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, dia akan jatuh dan selesai. Nah, untuk durasinya dia sampai di 283. Kita ganti durasinya di sini teman-teman, di dalam output ya. Di bagian N-nya ini 283. Iya, ini adalah N frame-nya. Oke. Nah, sekarang setelah selesai seperti ini, saya akan kembalikan lagi ke dalam timeline ya untuk non-linear animation-nya dan kita sudah berhasil menyatukan ketiga buah gerakan. Kalau misalnya teman-teman punya gerakan yang lain lagi, silakan diaplikasikan ya. Boleh saja gerakan sebanyak mungkin. Jadi kebetulan di saya hanya 3 saja. Nah, setelah ini kita akan tambahkan dengan tembakan, senapan ya. Saya akan simpan dulu filenya, file save. Oke, setelah saya simpan, saya akan masukkan objek tembakan. Nah, senapan ya. Saya klik file, kemudian append, kemudian saya pilih ini search. Nah, ini dia, kita klik append. Kita pilih yang di dalam folder objek. Mana dia objek? Ini dia, double klik dan saya pilih semuanya, klik A di sini, klik append. Nah, saya sudah punya di sini ada tembakan seperti ini, tapi ini ada 2 buah. Saya hanya butuh 1 ya. Kita hapus 1, kita klik X, delete. Dan ini saya delete aja ini objek petir seperti ini, klik X, delete. Nah, saya butuh hanya 1 saja seperti ini dan ini saya seleksi semua, kita klik M dan saya pindahkan ke collection baru ya. Klik new collection, kita beri nama ini senapan gitu ya. Klik OK, klik S untuk scale dan kita akan seleksi yang ini ya, gagangnya ini. Kita seleksi gagangnya, kita tarik ke sini. Kita rotasi Z 180 derajat ya. R Z 180, maka dia akan berputar 180 derajat. Kemudian kita letakkan dia di sini. Nah, untuk tembakan ini teman-teman, ini saya download dari website ini ya teman-teman, di Sketchfab. Jadi teman-teman bisa download langsung dari websitenya. Saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita akan linkkan atau kita akan parentkan dari senapan ini ke karakternya. Ini saya akan letakkan dulu posisinya di sini. Oke, kita masukkan ke dalam jarinya ini. Ya, tidak harus pas banget lah ya. Kemudian saya akan seleksi tulangnya teman-teman ya. Kita seleksi tulangnya. Kita masuk ke dalam pose mode. Dan saya akan klik mode kerangka atau wireframe ini. Kita seleksi tulang tangan yang telapak tangan ya. Telapak tangan ini. Kemudian kita kembalikan ke objek mode. Nah, sekarang kita kembali lihat dalam mode material preview. Kemudian kita seleksi ini apa namanya senapan yang ini ya, yang handle-nya ini, yang pegangan ini.
kemudian ini saya kembali wireframe, kita seleksi tulang. Oh, tidak harus wireframe ya, kita tahan shift dan kita seleksi tulang. Jadi tulang ini kita seleksi yang kedua ya, kemudian kita gunakan Ctrl P dan kita pilih bone. Nah, dengan kita pilih bone ini, maka sekarang senapan ini sudah terparent ke tulang, tapi tulang yang telapak tangan. Sehingga sekarang kalau kita jalankan, teman-teman akan melihat di situ senapan ini akan bergerak mengikuti pergerakan dari telapak tangan. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan buatkan di sini untuk efek apinya. Saya akan klik di sini X ini. Kemudian saya akan gunakan ini. Saya klik kursor ya, saya klikkan ke sini. Kemudian saya akan buat mesh plane seperti itu. Kemudian saya akan rotasi di sumbu Y, RY90 dan kita scale S. Kita klik S seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke dalam edit mode. Dan kita akan geser ini ke kanan sampai pusatnya itu di sini. Ini titik ini sebagai pusatnya teman-teman ya. Jadi titik itu ada di sebelah kiri sekarang di sini. Kemudian kita akan gunakan K. K itu adalah knife ya, K. Dan kita akan gambar bentuk seperti ini. Seperti tembakan seperti ini. Nah, gitu ya. Teman-teman bebas saja membuat bentuknya, tidak harus sama dengan saya. Kemudian setelah selesai kita tekan spasi dan sekarang kita seleksi menggunakan face ya. Kita seleksi face ini dan ini shift ya, klik X, delete faces. Nah, sekarang kita akan sempurnakan sedikit dengan menggunakan seleksi vertex ya. Kita akan geser-geser ini. Seperti itu. Kalau misalnya ini belum bagus ya silakan diatur sendiri lah ya, teman-teman. Buat sebaik mungkin. Nah, setelah itu anggaplah ini sudah selesai ya. Saya akan kembalikan ke objek mode dan ini saya letakkan di ujung senapan seperti ini. Kemudian saya akan letakkan ini di sini dan kita parent ya. Ini saya perbesar dulu deh, saya scale. Klik S, kemudian Ctrl A dan kita klik scale ya, di apply scale. Jadi ukurannya ini adalah ukuran yang sebenarnya. Nah, sekarang saya seleksi untuk ini api ya, saya beri nama api ya. Klik F2, saya beri nama ini api. Kemudian shift ke sini. Ctrl P dan kita pilih Object Keep Transform. Kemudian sekarang kalau teman-teman lihat dia ada apinya seperti itu, dia akan terus ada seperti itu. Nah, nanti kita akan buat animasi untuk skalanya ya, dia akan mengecil seperti ini dan membesar ya dengan menggunakan skala. Tapi sebelumnya saya akan buat dulu object plane lagi ya, saya akan reset 3D cursor Shift C, Shift dan C untuk mereset 3D cursor ke tengah sini. Kita akan buat satu buah objek mesh plane dan kita perbesar S. Kita akan masuk ke dalam tab shading, kemudian kita akan berikan tekstur ya, klik new, kita beri nama ini tanah ya di object plane ini, jangan lupa klik object plane-nya, beri nama tanah, dan kita akan mencari tekstur di dalam website namanya Polyhaven, linknya ada di dalam kolom deskripsi, teman-teman klik di dalam browse textures di sini, kemudian teman-teman bisa pilih ya tekstur apa yang mau diaplikasikan. Sebagai contoh saya sudah download yang ini. Kita klik ini Rocky Trail ini dan di sini saya pilih yang 2K saja ya, yang 2K ini adalah 2000 pixel kali 2000 pixel. Kemudian kita klik download. Nah, nanti setelah kita klik download, kita hanya akan menggunakan file teksturnya yang lengkap ya. Di sini ada ambient occlusion, ada diffuse, ada roughness, ada displacement dan lain-lain ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara mengaplikasikannya. Nah, di dalam Blender kita akan kembali menyalakan satu buah add-on. Kita klik menu edit, preferences, kemudian di dalam add-on di sini kita ketikkan di sini namanya adalah Node Wrangler ya, teman-teman. Ini dia Node Wrangler, teman-teman, cawang dan tutup. Kemudian kita seleksi yang Principal BSDF ini yang untuk object plane ya. Kita seleksi dan kita klik, kita pilih seperti ini. Ctrl Shift dan T. Nah, fungsi dari Node Wrangler adalah untuk mengaplikasikan shortcut yang barusan kita gunakan, yaitu Ctrl Shift dan T. Kemudian di sini ada tekstur yang sudah saya siapkan dan ini tadi sudah kita download ya. Kita seleksi semua seperti ini. Kemudian kita klik Principal Texture. Nah, otomatis di sini akan masuk semua tekstur-tekstur yang diperlukan. Jadi di sini ada base color. Base color itu di sini ada colornya, ini dia, diffuse ya. Kemudian di sini ada roughness, masuk ke dalam slot roughness. Kemudian normal juga ada dan ada displacement. Jadi ini sudah otomatis tertata seperti ini. Dan kita bisa atur untuk scale-nya di sini ya. Kita klik drag ke bawah dan kita isikan
misalnya 3, klik enter, maka di sini akan menjadi 3 kali lebih kecil. Oke. Kemudian saya akan tambahkan juga untuk objek-objek yang lain ya. Jadi di sini ada, saya akan masukkan. Nah, untuk wood wall ini saya akan import ya. Klik file, import FBX. Ternyata formatnya adalah FBX ya, saya lupa. Source di sini ada woodwall.fbx. Kita klik import. Nah, ini dia seperti ini. Nah, kalau teksturnya hilang, teman-teman, di sini warnanya adalah ungu atau pink ya. Kita bisa seleksi dan kita masuk ke dalam tab shading. Kemudian di sini ada ini ya, tekstur-tekstur yang tadi itu kita akan coba hapus saja ini. Kita hapus seperti ini. Kita klik X ya untuk menghapusnya. Nah, di sini coba saya aplikasikan secara manual saja karena tidak bisa ternyata ya. Saya gunakan Ctrl T, kita klik open. Dan saya pilih tekstur yang ini dia. Iya, seperti itu teman-teman, ini sudah teraplikasikan. Dan saya mulai menata untuk dinding-dinding ini ya. Saya seleksi dulu semuanya, saya tekan S untuk scale dan saya tata dari view atas. Oke, setelah itu saya akan coba play dulu, saya playback dulu. Nah, ini saya akan geser karena ini dia mengenai objeknya, karakternya. Kemudian saya akan memberikan pencahayaan. Nah, untuk pencahayaan ini saya akan masuk ke dalam tab shading lagi dan saya ganti objek menjadi world. Di sini saya gunakan yang background ini, kita seleksi Ctrl T, kita klik open dan saya akan gunakan HDRI yang gambarnya seperti ini mungkin ya. Saya coba lihat dulu. Kita klik di dalam viewport shading render. Ya, kita sudah punya HDRI seperti ini. Nah, teman-teman bisa download HDRI lagi di sini ya, di dalam Polyhaven. Di sini ada HDRI. Kita pilih yang browse SDRI dan teman-teman bisa pilih HDRI mana yang mau teman-teman gunakan. Nah, tapi kalau bingung teman-teman bisa gunakan yang sudah saya siapkan saja. Berikutnya kita akan lihat di dalam tab layout. Di sini saya nyalakan untuk yang viewport shading render. Kemudian saya akan nyalakan di dalam pengaturan dari render di sini. Saya nyalakan ambient occlusion. Ya, teman-teman akan lihat bedanya di bagian kaki di sini ya, di bawah-bawah ini kalau ambient occlusion saya nyalakan. Nah, seperti itu. Dia akan ada seperti itu dan efek bloom nanti untuk efek tembakan. Kemudian di sini ada screen space reflection juga kita bisa nyalakan untuk lihat efek pantulan ya. Oke, setelah itu saya akan menambahkan satu buah objek lampu di sini ya. Saya gunakan lagi ini kursor dan kita klikkan di sini. Kita akan membuat satu buah lampu yaitu point. Kemudian kita akan gunakan move tool ini, kita geser ke sini sedikit ya, geser ke sini sedikit. Dan lampu ini saya akan parent ke ini ya, ke sini ya, ke tembakan juga. Tahan shift, klik ke sini, Ctrl P dan kita pilih yang keep transform. Nah, dia akan follow terus ke situ. Dia akan terus mengikuti. Untuk warna dari lampunya kita ganti dengan warna mungkin orange seperti ini. Nah, teman-teman bisa klik di dalam objek data yang gambarnya lampu dan diganti warnanya. Nah, sekarang kita akan membuat animasi untuk tembakannya ini ya. Jadi kita akan coba lihat dari awal, dari frame 1. Di sini kita lihat pergerakannya, dia akan menembak di awal. Nah, kira-kira mungkin di frame 4 atau 3 dia menembak ya. Jadi saya akan seleksi untuk ini, apinya ini, kita klik S dan kita klik 0 ya, S dan 0, klik kemudian kita bisa klik I dan kita pilih scale. Oke, kemudian masih dalam posisi ini api terseleksi, kita geser ke frame 5, kita klik ALT dan S, dia akan kembali ke ukuran semula. Kita klik I dan kita pilih scale. Maka kita sudah punya seperti ini. Jadi pertamanya dia 0, kemudian dia menjadi 100%. Kemudian ini kita seleksi yang keyframe paling kiri yang nilainya 0, kita shift D, kita letakkan di sini, kira-kira mungkin 2 frame atau 3 frame ke kanan ya. Nah, seperti itu. Maka dia akan kembali mengecil lagi ya. Jadi dia akan seperti ini. Nah, begitu. Boom. Oke. Nah, saya akan seleksi yang lampu, sekarang yang lampu yang pada waktu
api ini dia menyala paling besar. Kemudian lampunya ini kita seleksi. Di sini teman-teman bisa lihat powernya adalah 10. Kita klik titik di sini untuk membuat keyframe 10 watt. Kemudian kita turun 2 frame ke kiri. Kemudian kita isikan 0 di dalam wattnya dan kita klik titik. Maka dia sudah hilang ya kekuatan dari lampunya. Kita seleksi keyframe yang kiri, kita shift D dan kita duplikat ke kanan. Nah, dia akan seperti itu ya. Jadi pada waktu lampu ini dia menyala, untuk objek ini, apinya ini dia juga akan membesar. Nah, kita bisa seleksi objek apinya ini dan kita berikan material ya. Kita tap material, klik new, kita berikan nama ini api gitu, dan kita lihat di bagian bawah di sini ada namanya emission ya. Kita klik warna hitamnya, kita ganti dengan warna orange atau kuning gitu ya. Kemudian untuk nilai dari emissionnya di sini adalah emission strength. Kita isikan dengan 5. Nah, gitu ya. Jadi dia akan menyala juga. Oke, nah sekarang sudah kita sudah punya seperti ini. Kita akan seleksi api dan lampunya. Tahan shift, klik ke lampu. Jadi kita seleksi kedua-duanya. Kita seleksi untuk keyframe-nya ini ya, seperti ini, dan kita akan duplikat. Setiap kali dia menembak seperti ini. Nah, di sini kita akan shift D dan kita letakkan di sini. Jadi dia akan terduplikat seperti itu. Kemudian di sini shift D kita letakkan di sini. Nah, begitu. Kemudian dia akan bergeser ke kiri, melangkah ke kiri. Kemudian dia akan menembak lagi satu kali di sini. Shift D kita letakkan di sini. Ya, kira-kira di sini ya. Oke, kemudian dia akan tertembak. Iya, dan dia akan tertembak dan dia jatuh. Nah, kita buat dia seolah-olah menembak berkali-kali ya. Kita buat ini, kita duplikat ya, shift D, shift D, shift D gitu ya. Jadi dia akan menembak seperti itu ya. Dia akan menembak berkali-kali. Oke, kita lihat. Teman-teman bisa matikan di sini ada namanya overlays ya. So overlays ini dimatikan dulu supaya tidak melihat benda-benda yang mengganggu ya. Kalau misalnya kita nyalakan overlay, kita bisa melihat di sini ada tulang. Kemudian ada lampu di sini ya, ada garis lampu ini. Teman-teman bisa lihat nih ada garis lampu dan ada kamera. Tapi kalau kita matikan overlays, maka itu akan sembunyi. Oke, kita akan coba play, tekan spasi. Nah, ini dia seperti ini. Iya. Nah, seperti itu ya teman-teman, dia akan jatuh. Iya. Oke, selesai teman-teman. Sekarang tinggal kita gunakan kamera ya. Kita akan klik N, view, dan di sini kita klik di dalam kamera to view ini. Di sini lock view, view lock, kamera to view. Kemudian kita klik icon kamera di sini dan kita mengatur view atau sudut pandang dari kamera. Dengan menyalakan kamera to view ini, maka kita bisa dengan bebas merotasi sudut pandang kamera ya. Kita atur seperti ini dan kita seleksi kameranya sekarang. Teman-teman bisa seleksi dari sini ataupun dari sini ya. Klik kamera. Kemudian di frame awal, di frame 1 mungkin ya, kita akan seleksi kamera seperti ini dan kita klik I, kita pilih lokasi dan rotasi. Maka di sini ada keyframe untuk kamera di posisi awal. Kemudian kita lihat lagi ke sini, mungkin kita akan geser kameranya ke sini. Nah, agak seperti ini dan kita zoom sedikit. Kita kembali seleksi kameranya, klik I dan kita pilih lokasi dan rotasi. Maka sekarang ada 2 buah keyframe. Nah, dia ada pergerakan seperti itu. Dan mungkin di akhir di sini kita akan buat dia akan kita zoom out ya. Kita zoom out. Jadi seperti menjauh gitu kameranya. Jangan lupa kita seleksi kamera lagi, kita klik I, kita pilih lokasi dan rotasi. Maka sekarang jadi seperti ini. Nah, setelah selesai, kita matikan kamera to view-nya dan kita klik N lagi untuk menutup menu di sebelah kanan. Kita klik play. Nah, hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Iya, hasilnya seperti ini. Oke, satu hal lagi, saya mau memberikan depth of field ya. Kita bisa seleksi kameranya dan kita masuk ke dalam objek data kamera. Di sini ada depth of field, kita bisa nyalakan dan kita buka. Kita pilih fokus. Ini adalah untuk karakternya. Kita klik ke karakternya. Nah, di sini ada namanya ya. Kemudian kita f-stop-nya kita ganti dengan angka 1 atau mungkin lebih kecil dari 1 supaya belakangnya blur ya. 0.5 misalnya. Maka di belakang dari karakter ini akan terlihat lebih blur. Seperti itu. Oke, nah sebentar, kayunya ini sepertinya terlalu mengkilap teman-teman. Saya seleksi kayu dan masuk ke dalam tab shading. Di dalam objek di sini kita akan kurangi nilai spekularnya. Kita kurangi spekularnya, roughness-nya kita tambah. Jadi supaya dia tidak
terlihat terlalu mengkilap. Oke, nah sekarang kita sudah punya adegan seperti ini teman-teman. Kita coba play ya. Play. Oke, kita matikan dulu overlays-nya. Nah, ini adalah bagaimana kita membuat animasi di dalam software Blender dengan menggunakan bantuan Mixamo. Nah, terakhir kita akan render ya. Kita masuk ke dalam viewport di dalam menu render. Di sini render engine-nya adalah menggunakan Eevee. Teman-teman boleh menggunakan Eevee atau Cycles. Kalau teman-teman punya GPU yang bagus ya, teman-teman bisa menggunakan Cycles. Di sini hasil render dari Cycles jelas lebih bagus daripada Eevee. Nah, seperti ini ya kalau ini menggunakan Cycles. Nah, tapi karena saya ingin cepat, saya pakai saja Eevee. Kemudian kita akan klik di dalam output di sini. Kita klik di dalam output di sini, kita klik folder, kita tentukan di mana kita akan menyimpan. Misalnya saya tentukan di desktop. Di sini saya ketikkan ini adalah render Mixamo. Klik accept dan untuk formatnya di sini saya gunakan yang FFmpeg video. Kemudian klik di sini ada encoding, di sini ada titik 3, kita pilih dan kita pilih yang H264 in MP4. Kita pilih yang itu. Kemudian kita klik di dalam menu render, kita klik render animation dan kita tunggu sampai selesai. Nah, itu dia tadi tutorialnya sudah selesai. Dan kalau teman-teman suka jangan lupa klik like dong, kemudian kasih komentar ya, mungkin mau dibuatin tutorial apa lagi. Dan jangan lupa subscribe kalau ada tutorial baru lainnya, teman-teman tidak akan ketinggalan. Karena nanti saya akan buat lagi tutorial yang dari Accuric. Apa itu Accuric? Nanti kita lihat di video berikutnya. Oke, sampai bertemu lagi di video saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.